Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada hari ini kita merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-71. Tepat pada 17 Agustus 1945 kita mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan yang dilakukan selama kurang lebih 3,5 abad. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia merupakan suatu perjalanan panjang bagaimana kita mengisi darah, tenaga, dan pikiran kita untuk mengusir para penjajah yang selama ini mengeksploitasi darah dan keringat serta sumber daya yang kita miliki bersama. Dalam literatur fikih klasik dan juga di dalam fikih siasa, kita perlu mencari bagaimana sesungguhnya rumusan kemerdekaan yang ada di dalam kitab-kitab bergenre as-siyasah asy-syar'iyyah. Dalam konteks ini, tentu kita akan mengalami kesulitan. Mengapa demikian terjadi? Karena sejatinya sepanjang pengetahuan kami, belum ada satupun keterangan yang menjelaskan secara eksplisit dan terpisah terkait dengan apa sesungguhnya hakikat dari kemerdekaan dan kebebasan itu. Hadirin yang budiman, jika kita mengacu kepada literatur di dalam fikih siasah atau keterangan di dalam siyasah syar'iyyah, tentu kita akan disibukkan kepada pembahasan bagaimana sesungguhnya posisi kemerdekaan di dalam literatur-literatur di dalam kitab fikih. Ini tentu menyulitkan kita bersama. Karena sepanjang pengamatan saya, belum dapat saya temukan satu kitab yang secara integral dan holistik menjelaskan bagaimana sesungguhnya definisi dari kebebasan dan kemerdekaan itu. Kecuali bahwasanya kita menemukan istilah ini, menurut ahli lughah itu sesungguhnya mengacu kepada dua terminologi. Yang pertama adalah terkait dengan kebebasan dimaknai sebagai al-hurriyah wat tahrir, bahwasanya di situ ada proses untuk membebaskan manusia dari perbudakan dan dari otoritarianisme. Dan yang kedua adalah secara literal kemerdekaan itu bermakna istiqlal. Dari pengertian ini, kita bisa mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Al-Buti di dalam kitabnya Hurriyatul Insan fi Dhilli Ubudiyatillah. Menariknya adalah apa yang dikatakan Al-Buti terkait dengan definisi kemerdekaan, bahwasanya kemerdekaan yang dimaksud adalah kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan suatu ketetapan maupun keputusan yang bersifat perilaku. Tujuannya tak lain adalah dia mengeluarkan putusan itu tanpa adanya intervensi dari yang lain. Dari sini kita bisa memahami bahwa kebebasan dan kemerdekaan menjadi salah satu pilar yang membangun suatu negara. Dan ini sesungguhnya telah dipertegas oleh beberapa ajaran-ajaran agama. Kemudian selain itu, beberapa tesis menyebutkan bahwa hal ini menjadi salah satu bagian dari nilai-nilai universal Islam. Dari sini kita bisa memahami bahwa sesungguhnya kebebasan dan kemerdekaan adalah menjadi salah satu pilar yang membangun suatu negara. Hal ini sesungguhnya dibangun berdasarkan beberapa dalil-dalil syariah. Dan itu telah dijelaskan oleh Iyad Kamil di dalam tesisnya At-Tadawul As-Silmi li Nizamil Hukum Al-Islami. Beliau menyatakan bahwa salah satu syarat utama berdirinya suatu negara adalah terbangunnya kebebasan dan kemerdekaan. Hadirin yang dirahmati Tuhan, mengapa kemudian Islam memiliki concern yang begitu besar terhadap kemerdekaan dan kebebasan? Di dalam salah satu karya
yang sangat populer sebagaimana ditulis oleh salah satu mantan rektor Al-Azhar Asy-Syarif, yaitu Mahmud Saltut. Beliau mengatakan bahwa tidak mungkin suatu negara akan berdiri kecuali di dalamnya ada unsur-unsur kemerdekaan dan kebebasan. Hal ini dinyatakan oleh salah satu ungkapannya yang cukup terkenal, qada al-islamu ala aduwil insaniyah wa mufsidiha wa huwa al-istibdad lil hukmi wal istibdad al-fikri.